bermakna orang yang diurapi, yang diminyaki ya. Jadi sama dengan masehi, masaha, jadi yang diurapi. Yang kedua, Mesias itu penyelamat gitu loh, penolong. Yang ketiga, Mesias itu yang suka berjalan, jadi suka mengembara. Ya, kalau suka kuliner itu Pak Kianto itu. Jadi Bani Israel itu setiap menghadapi kesulitan selalu dibimbing, ada pembimbing. Makanya, oh ini adalah Mesias kami. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, dibimbing dengan Mesias yang bernama Yusha bin Nun tadi, Nabi Yosua. Nah, kemudian sepeninggal Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, yang menyelamatkan Bani Israel dari perpecahan yang hebat itu adalah Nabi Elia, Nabi Ilyas. Itulah Mesias bagi Bani Israel. Nah, ketika mereka juga mengalami penindasan ketika masa Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam ya. Kan ketika periode itu Bani Israel ditindas lagi oleh Romawi di Filistin ya. Mereka berada di bawah jajahan Palestina. Mereka ingin bebas lagi, makanya mereka menunggu Mesias itu. Makanya ketika Nabi Yahya alaihissalam melakukan pembaptisan, pentahbisan, jadi setiap yang mau mengikuti jalan Allah, setiap yang mau menjadi pengikut Nabi Yahya alaihissalam, ini dimandikan ya. Nah, karena Nabi Yahya melakukan itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu dibaptis oleh Nabi Yahya, dimandikan di Sungai Yordan. Nah, ya, usia 13 tahun itu. Ya. Jadi ketika melakukan ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Lewi, jadi pemegang kuasa keagamaan, itu mendatangi Nabi Yahya, ahli-ahli Taurat itu, bertanya, siapa engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Ataukah engkau Nabi yang dijanjikan? Jadi ada 3 yang ditunggu oleh orang-orang Bani Israel, juga orang-orang Yahudi. Siapa? Mesias, Elia, Nabi yang dijanjikan. Elia sudah turun, sudah jauh, periode yang lama sebelum Nabi Yahya. Mesias, kalau memang Mesias itu dimaknai orang yang diurapi, orang yang suka berjalan, yang mengembara, Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi yang dijanjikan. Siapa Nabi yang dijanjikan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi karena Muhammad berasal dari Bani Ismail, orang Bani Israel, khususnya Yahudi, menolak kenabian Muhammad. Nah, makanya Yahudi itu disebut Al-Maghdub, Nasrani disebut Ad-Dall. Dollu wa adalla syai'a. Kemudian muncullah pemikiran berikutnya bahwa Mesias itu dimaknai dengan Dajjal. Nah, itu panjang kupasannya, wallahu a'lam bishawab. Nggak habis waktunya, nanti sampai jam 7 nggak selesai. Ya. Jadi bisa jadi bahwa memang Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah Dajjal itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi konteks kita sekarang ini, jadi Mesias yang ditunggu, yang pertama Mesias adalah Nabi Isa alaihissalam sendiri, sudah turun di masa Nabi Yahya. Elia sudah turun di masa sebelum Nabi Yahya. Tinggal satu yang mereka tunggu-tunggu, Nabi yang dijanjikan. 500 tahun sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, Allah angkat Nabi Isa, selamatkan Nabi Isa. 500 tahun kemudian Allah mengutus di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah, seorang laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Yahudi menolak kenabian Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad berasal dari keturunan Hajar. Gengsi bagi mereka. Oh, gengsi dong. Masa aku mengikuti anak dari seorang budak? Ini yang mereka
tanamkan bahwa hajar budak, aku merdeka, hajar budak. Ya, jadi itu. Ada lagi, monggo. Nggih. Ini dulu Bapak, yang lebih dulu. Kematian Yesus itu tidak lepas dari Jumat Agung. Jumat Agung, nggih. Di situ ada 3 versi jamnya. Sebelum zuhur, 9 setelah. Iya. Tapi lagi yang di belakang ya benar. Dimatikan lagi. umur. Nggih, menurut 3 versi ya. Jadi pagi, siang, malam. Sore, nggih. Sore. Setelah Zuhur, nggih. Jadi kematian Yesus itu terkait dengan Jumat Agung. Ketika dia itu meyakini Yesus disalib, maka muncullah peribadatan atau persembahan Jumat Agung. Jumat Agung, nggih. Kemudian kalau andai kata saya menerangkan pada teman bahwa Yesus mati tidak disalib, kemudian saya tanya di mana matinya? Pada keterangan. Nah, itu yang saya kan bingung. Tadi kan dijelaskan ketika judulnya Yesus tidak mati disalib, mati di mana? Di mana makamnya juga kan? Terus secara harus begitu. Nggih. Mohon keterangan. Nggih, alhamdulillah. Berarti ini ada 2 tip jenis pertanyaan. Saya jawab yang pertama dulu. Jadi yang disebut dengan Jumat Agung. Nah, ini sekarang malah mereka kontroversi sendiri lagi, Pak. Ternyata Nabi Isa disalib menurut mereka ya. Ternyata disalib tidak pada hari bukan pada hari Jumat tapi pada hari Rebo. Sekarang ini lagi aneh itu. Ya urusan mereka. Tapi kenapa sih sebetulnya? Kenapa kok mereka ngotot itu hari Jumat? Ini ada rahasianya sebetulnya. Dan itu ada dalam kitab mereka, dalam Injil Matius. Jadi ketika orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Isa alaihissalam yang sedang mengajar, kemudian orang Yahudi ini meminta tanda mukjizat kepada Nabi Isa untuk menunjukkan tanda mukjizat. Nabi Isa menjawab, angkatan yang jahat meminta kepadaku tanda langit. Warna langit kalian bisa membedakan, tapi tanda mukjizat, tanda hari itu kamu tidak akan pernah bisa mengetahui sampai tanda Yunus. Artinya apa? Yang bisa memberikan penjelasan tentang kapan datangnya hari kiamat itu bukan hanya Nabi Isa saja. Dan kalaupun aku menyatakan kapan tanda itu akan terjadi, kamu tidak akan menerimanya. Karena angkatan yang jahat ini angkatan yang jahat, Yahudi ini, kata Nabi Isa ya. Nanti sampai ada tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? Tanda Yunus itu berada di dalam perut ikan. Oh maaf ya, itu paus ternyata bukan bangsa ikan ya. Jadi saya sebut saja berada dalam perut paus ya selama 3 hari 3 malam. Ya. Sehingga orang-orang Nasrani itu berusaha mendapatkan tanda Yunus ini. Nabi Isa dikubur, diturunkan dari salib itu Jumat sore ya. Kemudian bangkit pada hari Ahad, Minggu pagi. Apakah ini memenuhi tanda Yunus? Tidak terpenuhi tanda Yunus. Yang pertama, Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam paus, perut paus selama 3 hari 3 malam dalam keadaan hidup. Karena itu ketika beliau sedang amarah berjalan di tepi laut hendak meninggalkan kewajiban dakwah, nyingkir Nabi Yunus ini
naik perahu, akhirnya lempar undi, ternyata Nabi Yunus yang harus dibuang dari perahu agar tidak karam, dimakan oleh paus. Sadarlah Nabi Yunus telah melakukan dosa, kezaliman, maka diajarkan oleh Allah doa. Ya. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, doa itulah yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut paus, sehingga Allah selamatkan Nabi Yunus, dikembalikan ke Niniwe. Nah, sementara Nabi Isa, kalau memang Nabi Isa ini yang disalib dan mengalami kematian, nah, sudah beda Pak. Nabi Yunus berada dalam perut ikan hidup, kalau Nabi Isa dalam perut bumi mati. Apakah 3 hari 3 malam? Tidak 3 hari 3 malam. Oke, hari Jumat disalib, diturunkan setelah duhur atau menjelang asar, ya, anggap sehari. Tanggalan mereka itu sama dengan tanggalan Jawa Pak, Hijriah, ya. Jadi pergantiannya itu setiap matahari tenggelam. Jadi oke, Jumat siangnya itu 1 hari Jumat. Hari Jumat malam berarti masuk 1 malam, 1 hari 1 malam. Sabtu pagi 1 hari, Sabtu malam 2 hari 2 malam. Ahad pagi kubur sudah kosong. Berarti berapa hari berada dalam perut bumi? 3 hari 2 malam. Karena Ahad malamnya kan tidak ada, matahari belum tenggelam, tidak terpenuhi tanda Yunus. Tapi yang memenuhi tanda Nabi Yunus adalah sosok manusia yang berkata kepada sahabatnya, la takhaf innallaha ma'ana. Siapa yang berkata seperti itu? La takhaf innallaha ma'ana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Abu Bakar ketika berada di dalam Gua Tsur, dikejar oleh tentara Quraisy untuk dibunuh ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar ketakutan karena melihat kaki-kaki para pasukan sudah berada di mulut Gua Tsur. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Bakar, la takhaf innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Immanuel kalau dalam bahasa Ibraninya. Jadi yang bergelar Immanuel itu bukan Nabi Isa, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Paham ya Pak ya? Jadi yang memenuhi tanda Nabi Yunus bukan Isa, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau kita kaji satu persatu seperti itu, ya, akan terbuka semua. Nah kembali lagi, mau menerima hidayah atau tidak tergantung kepada hati mereka. Allah sudah pancarkan hidayah itu, iki loh, kebenaran itu sudah nyata, tapi kalau hati mereka qasat qulubuhum, sudah membatu, ya sudah. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum adzabun alim. Itu yang Nabi Yunus. Yang kedua apa tadi? Ya wong belum mati kok tanya makamnya. Nabi Isa. Nggih. Kan Nabi Isa belum mati, Pak. Diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan. Jadi kalau ada yang bertanya, lah kan Nabi Isa belum mati, kan mesti mati juga. Di mana makamnya? Loh, terus mati kok mbok takokno kuburane iku lho. Aneh, iya. Salah pertanyaan Mas sampean ya. Kalau sampean tanya kepada kami di mana makam Nabi Isa, loh kami tidak meyakini Nabi Isa wafat. Nabi Isa belum wafat, masih hidup sampai saat ini. Di mana? Di langit. Di langit mana ya? Golek ono kono nek kon ngarep goleki. Ya. Kalau tanya makamnya ya karena belum mati, belum ada makamnya. Nah, iya. Jadi itu yang disebut dengan enteng-entengan.
Sama dengan Luga Tambunan, Lugahon, saya selalu bikin ngopi bareng Lugahon Tambunan. Kemarin yang terakhir itu saya bikin judul Tuhan Menangis. Ya. Jadi kan Nabi saya bikin pertanyaannya begini si Luga ini. Cuma pemerannya bukan Dr. Lutfi Pak, tapi kadang Ucok, kadang Ujang gitu. Cok, Nabi Muhammad pernah nangis enggak? Iya pernah, ketika beliau ingat tentang sahabatnya begini ada 5 waktu itu. Lalu si Luga ini ketawa, Nabi kok nangisan, ndak main itu nabimu. Terus dijawab oleh si Ujang, ya Nabi Muhammad itu kan manusia, Luga, wajar beliau itu menangis. Yang tidak wajar itu kalau ada Tuhan menangis. Seperti Tuhanmu itu, Luga. Ngamuk si Luga ya, ngawur aja kamu ya. Kamu menghina Tuhanku loh. Kok menghina? Ini loh buktinya dalam Bibelmu. Ketika Lazarus mati, perempuan-perempuan berduka, akhirnya Nabi Isa, Yesus yang dituhankan oleh Kristen itu datang bertakziah. Lalu kata Yesus, di manakah dia? Lalu dibawalah Yesus ini untuk melihat mayat Lazarus. Lalu Yesus pun menangis. Nah, Tuhanmu lo nangis. Kalau manusia, saya atau seorang nabi pun, Nabi Muhammad nangis, itu wajar, manusiawi. Yang lucu, aneh, bahkan botol itu kalau ada Tuhan nangis. Lebih parah lagi orang yang menganggap orang yang nangis itu adalah Tuhan. Makanya Luga, jadi orang jangan terlalu botol. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu ya. Nah, ini Pak, monggo Pak, giliran urutan kedua, ketiga, dan ikut keempat, kelima, ada 5 ya. Oke, monggo. Pak, itu mata Sandi selalu menampilkan wajah Yesus sebagai anak Tuhan. Bahkan Pak Tuhan itu mana wajahnya? Ya itulah salah satu hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang memvisualisasikan para nabi dan utusan Allah kan seperti itu, Pak. Ya. Jadi dikhawatirkan yaitu, makanya kata Rasulullah ketika sahabat-sahabat itu menyambut beliau kedatangan Rasulullah, semuanya pada berdiri ya. Kata Rasulullah, duduk. Jangan kamu berperilaku seperti Yahudi berperilaku terhadap Uzair, juga jangan berperilaku seperti Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Jadi berlebihan menyambut utusan Allah. Cukup kamu katakan Muhammad Rasulullah wa Abdullah. Jadi Muhammad utusan Allah dan hamba dari Allah. Ya. Jadi saya juga tidak tahu seperti apa wajah Yesus yang sebenarnya. Soalnya versi RRC dengan versi Ethiopia beda. Kalau versi Asia juga banyak macamnya Pak. Ada yang sipit. Tapi kalau Indonesia ini lebih berkibrat ke barat kayaknya, makanya gondrong gitu ya. Nah, kalau di yang Ethiopia udah beda juga. Wallahu alam seperti apa wajahnya ya. Jadi mereka mempersepsikan, memvisualisasikan menurut persepsi mereka. Ya, untung sing gambar aneh Pak, aneh yang gambar. Karena beliau kurus, akhirnya tuh Yesus pun digambar kurus. Loh kok kurus? Lah wong aku ya kuru lah kok enak men. Masa aku tok sing kurang gizi? Nah, beliau bukan kurang gizi tapi sehat di mana-mana kuliner itu Pak ya. Sampai ke Sumenep itu ngejar kuliner itu. Masya Allah. Nggih. Monggo Bapak, Mas. Jam 6 kurang seperempat lagi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, diberitakan bahwasanya Nabi Isa itu nanti di akhir zaman turun ke bumi dan akan mengislamkan umat Nasrani. Nah, apakah nanti pada saat itu semua umat Nasrani itu betul-betul bisa diislamkan semua,
atau hanya beberapa yang dikehendaki oleh Allah dan sebagian masih tersesat hingga akhir zaman kiamat? Terima kasih. Matur nuwun. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi menjelang akhir zaman, jadi bukan mengislamkan ya, tapi Nabi Isa itu menjadi salah satu tanda. Kemudian beliau akan mematahkan salib. Jadi artinya bukan seperti ini ajaranku, membunuh babi. Kan mereka katanya mengikuti Nabi Isa, tapi mereka justru mengkhianati ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa itu tetap mengacu kepada Taurat. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 19 itu dikatakan, jangan kau sangkakan aku datang untuk merombak hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk merombak, tapi menggenapkan. Artinya menggenapkan itu apa? Melanjutkan para nabi. Imamat pasal 11 ayat 7, salah satu yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel, juga kepada orang-orang yang beriman, itu adalah makan babi. Kalau Nabi Isa atau Yesus alaihissalam mengatakan aku tidak merombak hukum Taurat, berarti babi pun haram. Nah, cuma kata orang-orang Nasrani sekarang, saya belum menyelidiki apakah ada sabda itu, jadi bukan semua yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan manusia, tapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Jadi akhirnya dengan ayat itu mereka tidak ada yang haram, pokoknya awakmu gelem ya panganen. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti akan membunuh Dajjal. Ya. Kemudian Nabi Isa akan sholat subuh bersama Imam Mahdi di akhir zaman itu ya. Beliau jadi makmum. Ketika beliau dipersilakan menjadi imam, beliau tidak mau, karena beliau sekarang posisinya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun nanti akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, di mana peristiwa haji ini pun difitnah oleh orang-orang Nasrani sekarang, Pak. Dikatakan di dalam Ka'bah itu ada patung Yesus dan sebagainya. Kalau memang ada patung Yesus ke situ, tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam akan menunaikan ibadah haji, karena ajaran para nabi dan rasul itu satu intinya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid, semua ajarannya tauhid. Jadi syariatnya apa? Syariatnya satu, yaitu tauhid ini, risalahnya satu, cuma caranya yang berbeda-beda, kaifiatnya. Di masa Nabi Musa beda hukumnya dengan masa Nabi Dawud, beda hukumnya dengan masa Nabi Zakaria, beda hukumnya dengan masa Nabi Isa, hatta yang terakhir di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi terakhir ini diutus oleh Allah, ketika beliau sedang berada di padang Arafah melaksanakan wukuf, turunlah wahyu yang menurut sebagian besar mufassirin mengatakan itu adalah ayat terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi selesai sudah. Risalah para nabi dan rasul ini sudah selesai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah distempel oleh Allah, selesai. Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan semua nikmat kepadamu, dan pada hari ini aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi siapapun yang mati dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim, matinya dalam keadaan kafir. Karena itu dalam surah Al-Maidah yang selalu dibaca oleh khotib setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kau tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, saya kira itu, dan menjadi penutup, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan
Allah wafatkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita seiman, semuanya dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim. Dan semoga saudara-saudara sebangsa setanah air yang sudah Allah pancarkan hidayah Islam ini dilumurkan, dilembutkan hati mereka untuk menerima kebenaran Islam dan menjadi seorang mukmin dan muslim yang insya Allah nanti akan bersama kita semua berada di dalam jannah. Akhirnya, kenapa? Silakan kepada para jamaah untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.